أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ثم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam posisi apapun, dalam situasi apapun, setiap hamba yang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran itu dalam wujud sikap keteguhan kita dalam menjalani hidup dengan landasan iman dan takwa hanya kepadanya. Tidak sedikit orang yang menyatakan hidup mengaku dengan identitas Islam atau mukmin, tetapi dalam hal-hal tertentu tergoda imannya, maka tergusurlah keyakinan dan kebenarannya demi kepentingan sesuatu. Oleh karenanya, kita senantiasa harus memelihara keteguhan dan kekuatan iman dalam situasi apapun. Dan inilah yang diperintahkan, aqimuddin summastaqamu, tegakkan agama, kemudian kamu beristiqamah dalam agama itu. Kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah orang-orang yang memiliki sifat istiqamah dalam menjalani hidup dan kehidupan, berada dalam tuntunan Allah dan Rasulnya, dan itulah yang menjadi cita-cita kita bersama. Sanjungan berupa salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah memberikan contoh teladan dalam sikap perilaku kehidupan kita. Nilai-nilai sumber yang paling utama adalah kepribadiannya dalam bingkai akhlakul karimah, yang hari ini juga terasa bagaimana orang berpikir menurut pikiran dan hawa nafsunya, tapi terkadang mengabaikan bagaimana nilai-nilai keteladanan yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Juga kita berharap keteladanan itu menjadi bahagian dari kehidupan kita, yang kelak besok menjadi saksi di akhirat nanti bagaimana kita telah melakukan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, melaksanakan sunnahnya, meninggalkan apa yang menjadi larangannya, dan kelak mudah-mudahan segala kekurangan yang ada nanti di akhirat akan disempurnakan melalui kemudahannya, melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Surah Al-Baqarah pada ayat 208 yang kita sebutkan di awal tadi, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara menyeluruh, secara totalitas, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Firman Allah ini tetap mengajak bagi orang-orang yang beriman, menyerukan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam ini secara totalitas, secara keseluruhan. Allah memanggil orang beriman, berarti ada sebagian orang beriman yang tidak melaksanakan secara kafah terhadap nilai-nilai Islam ini. Maka ayat ini mengajak bagaimana kita supaya orang-orang beriman senantiasa mendahulukan nilai-nilai prinsip Islam dalam sistem kehidupan kita. Udkhulu fis silmi kaffah. Perintah itu adalah fi'il amar, menunjukkan perintah bagi kita.
Lalu orang-orang yang hari ini cara berpikirnya sekularisme yang seolah memisahkan antara nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial, baik dalam konteks kebangsaan dan sebagainya, akan menjawab pertanyaan itu. Bagaimana mungkin kita akan melaksanakan hukum Islam? Bagaimana mungkin kita akan melaksanakan syariat Islam secara total di negeri kita ini? Andai kata ada seorang mukmin menyatakan keraguan seperti itu, maka imannya pun diragukan. Hanya boleh jadi persoalan waktu dan kondisi saja. Tapi tidak boleh lisan kita mengatakan tidak mungkin bisa kita laksanakan Islam di mana saja kita berada. Kata-kata ini menunjukkan bahwa dia ragu atas kebenaran apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengajak kita, udkhulu bis-silmi kaffah, masuklah kamu secara Islam itu dengan total. Apa yang dibawa Allah dan Rasulnya, apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, kita laksanakan. Tentu manistata'a, tingkat kapasitas kemampuan kita melaksanakannya. Haji bagian daripada perintah wajib bagi seorang muslim, bagi yang mampu. Tapi bagi yang tidak mampu, tidak memiliki biaya, dia tidak wajib. Itu contoh, walaupun itu bukan merupakan perintah, tapi ada hal-hal tertentu yang diberikan jalan keluar dalam prinsip syariat Islam, sehingga tidak semua harus laksanakannya secara terpaksa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita memasuki nilai prinsip Islam secara total itu, mari kita lihat apa yang terjadi dalam situasi kehidupan sosial kita di negeri yang begini besar, yang umat Islamnya yang mayoritas ini. Terkadang membicarakan kebenaran Islam itu sulit, pahit, dan tantangannya cukup keras. Hari ini malah terbalik, ada orang-orang yang menghina Allah, menghina Islam. Kalau dia non muslim, karuan jelas, karena ketiadaan pengetahuannya, karena kebenciannya terhadap Islam. Tapi ada orang-orang Islam yang mengambil upah, mengambil gaji dari situ. Itulah para munafikun, merendahkan, melemahkan Islam, sampai begitu beritanya heboh dan menggemparkan, seolah-olah Al-Quran atau Islam tidak lengkap mengajarkan sesuatu dalam tujuan dan prinsip hidup bagi setiap muslim. Sampai ada orang yang mencari upah bayaran, mengangkat Al-Quran, mengatakan tidak ada dalam Quran kata-kata yang mengharamkan mengucapkan Natal dan sebagainya. Ini suatu kebodohan yang luar biasa. Dan dia mengaku muslim, cari makan dari hal-hal seperti itu. Inilah yang kita lihat bagaimana Allah menyerukan, hai orang beriman, masuklah kamu Islam secara total. Hari ini kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, perilaku-perilaku kaum munafikun itu banyak terjadi. Ketika ini menjadi persoalan hukum, boleh jadi itu menjadi persoalan yang bisa diselesaikan, tapi terkadang karena keberpihakan dan kepentingan, maka tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Muncullah bahasa yang disebut hukum yang tidak dengan berkeadilan, keadilan yang tidak dengan landasan hukum dan sebagainya. Itu muncul dalam kehidupan kita. Tetapi catatan penting bagi kita kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jangan keluar dari kata-kata kita, dari hati kita, dari sikap kita, keraguan terhadap kebenaran Al-Quran, kebenaran Allah yang telah menetapkan hukum-hukumnya, kebenaran Allah dan Rasulnya menetapkan hukum-hukumnya. Oleh karena itu, kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kamu tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan situasi yang terjadi setiap saat, maka kita melihat bagaimana disebut dengan prinsip-prinsip Islam kafah itu. Pertama, terpelihara akidah yang benar, terjaganya nilai-nilai tauhid yang benar, terjauhkan perilaku kita dari syirik, mungkin syirik yang nyata atau yang tersembunyi. Itu termasuk upaya yang paling keras yang harus kita jaga dalam menjalani prinsip-prinsip disebut Islam yang totalitas itu. Yang kedua, bagaimana kita dalam praktek-praktek kehidupan sosial masyarakat kita, betapa Islam ini adalah ajaran yang sangat luar biasa. Ajaran agama mana yang mengatur sampai kita berada di toilet
kecuali ajaran Islam. Harus masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Apa yang kita baca ketika masuk toilet dan keluar dari toilet, begitu mau tidur, begitu bangun tidur, mau makan, berpakaian, semua disandarkan kepada Allah. Tidak ada ajaran agama lain yang seperti ini menunjukkan kelengkapan Islam itu. Tapi terkadang orang mengabaikan itu. Terkadang orang mengadakan itu persoalan biasa, padahal itu merupakan tuntunan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Islam ini ajaran yang sangat lengkap. Maka tidak boleh ada orang mengatakan Islam tidak lengkap, Islam tidak up to date, Islam tidak mendukung perubahan-perubahan zaman. Berbahaya kalimat-kalimat seperti ini. Mungkin karena kedangkalan pengetahuannya atau karena kebenciannya, tapi yang barangkali pertama persoalan kebencian itu sekarang bukan karena orang yang di luar Islam, tapi dalam Islam pun banyak hal yang seperti itu melakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan dan hal sebagainya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam aspek sosial ini kita harus memasuki nilai-nilai prinsip Islam. Bagaimana kita hukum berjiran tetangga, bagaimana kita hukum berdagang, bagaimana hukum kita bermasyarakat, bagaimana hukum terhadap persoalan pendidikan, bagaimana hukum terhadap persoalan politik dan sebagainya, bernegara dan sebagainya. Itu sudah sedemikian rupa diatur dalam prinsip ajaran Islam. Tinggal kita hanya meraihnya, kita mencoba untuk melakukannya semaksimal mungkin. Ketika orang-orang Arab yang masih kafir, yang belum muslim pada waktu itu, ayat-ayat yang disampaikan lewat Rasulullah SAW kepada sahabatnya dan didakwahkan oleh para sahabatnya, menceritakan bagaimana kebesaran sifat keagungan Allah menciptakan langit dan bumi. Ada janji balasan bagi orang yang berbuat salah dengan neraka, orang yang berbuat baik dengan kenikmatan surga. Mereka tidak percaya, mereka menolak. Bagaimana mungkin kiamat akan datang, bagaimana mungkin ada siksa kubur, bagaimana mungkin besok ada akhirat. Itulah akal mereka yang mereka gunakan, mereka perdebatkan di kalangan orang-orang muslim waktu itu. Tapi apa yang terjadi kaum muslimin? Setelah mereka terbuka pintu hatinya, maka mereka menerima kebenaran-kebenaran diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tokoh-tokoh yang cukup keras melawan muslim waktu itu. Ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid, ada Abu Sufyan, dan tokoh-tokoh yang begitu keras menentang Islam. Tapi akhirnya terbuka pintu hatinya menerima Islam dengan baik. Malah sekarang yang terjadi, ada orang yang sudah awalnya Islam, tapi malah membenci, mengkriminalisasi, merendahkan, melecehkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Maka dengan posisi yang kedua yang kita gambarkan dalam prinsip ukhuwah, dalam prinsip masuknya Islam secara totalitas, apa yang bisa kita kontribusikan dalam upaya kita untuk membangun nilai-nilai Islam yang hari ini diperlukan kesadaran kolektif bagi setiap muslim. Alhamdulillah, sekarang budaya infak, budaya sedekah sudah mulai di sejumlah masjid di kota Medan ini. Mungkin karena akibat banyaknya orang yang terpapar kemiskinan dampak daripada Covid, hampir setiap hari Jumat di masjid, bahkan ceramah-ceramah subuh, ada orang menyiapkan makanan ala kadarnya untuk membantu meringankan. Ini membangun kesadaran kolektif yang luar biasa, membudayakan bersedekah. Dan ini terus tumbuh di mana-mana sebagai bukti bahwa itulah bentuk ajaran Islam, kepedulian sosial yang dibangun. Andai kata ada dampak dari penyakit atau tidak pun, bersedekah adalah bagian kebajikan dalam kehidupan itu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya kesadaran hari ini tumbuh dan berkembang rumah-rumah tahfiz Al-Qur'an. Kita lihat bagaimana iklan-iklan di media-media untuk mengumpulkan donasi, membangun rumah-rumah tahfiz. Ini kesadaran yang perlu kita support dengan baik. Karena dengan tahfiz Quran itulah yang akan membentengi bangsa dan negara ini. Generasi kita akan cinta kepada Al-Quran. Dan di mana-mana, hampir di setiap masjid, ada upaya dari BKM-nya membuat upaya bagaimana ada fasilitas dan kegiatan tahfiz Quran. Alhamdulillah, satu kemajuan dalam menjawab persoalan-persoalan masuknya Islam secara total melalui regenerasi anak-anak kita yang bisa membaca Al-Quran ke depan. Lalu yang ketiga, ada hal yang kita lihat bagaimana hari ini suara-suara kebenaran Islam melalui
upaya-upaya yang sedikit untuk menunjukkan kejelasan dan ketegasan, bukan karena kebencian, menyuarakannya secara kolektif, sehingga akhirnya hal-hal yang dianggap sangat merusak nilai-nilai kehidupan sosial ini bisa dipadamkan. Ketika bagaimana upaya pemerintah penguasa untuk bisa membuka pintu investor menanam modal untuk minuman beralkohol, alhamdulillah suara umat Islam telah menyuarakan itu, maka dicabut keputusan itu. Tapi ada lagi yang satu yang sedang menjadi persoalan lagi, bagaimana Menteri Pendidikan kita membuat sebuah rancangan undang-undang tentang penanggulangan atau pencegahan kejahatan seksual di kalangan kampus, yang di sana banyak diperdebatkan. Antara lain disebutkan apabila korban perempuan yang menjadi perbuatan laki-laki yang salah itu dia menyatakan tidak keberatan, maka tidak berlaku tuntutan pidana buat laki-laki itu. Bukan unsur suka sama suka, tapi tidak keberatan, sangat berbeda itu. Hari ini disuarakan umat Islam, Majelis Ulama Sumatera Utara termasuk nasional sudah meminta supaya itu direvisi, sekalipun tidak mungkin dicabut karena ada hal-hal yang positif lain, tapi yang menyangkut persoalan kesediaan atau tidak keberatannya korban itu sangat berbahaya, membuka peluang-peluang perilaku seksual yang bebas, bukan saja di kampus tapi juga di masyarakat luas ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah bagian upaya-upaya kita bagaimana membangun prinsip-prinsip masuk Islam secara total, walaupun tantangannya begitu berat, cobaannya begitu berat, padahal juga mereka adalah orang-orang muslim tapi belum mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan dari masjid yang mulia ini doa-doa kita dijabahi Allah. Mereka para penguasa, stakeholder yang mengatur negara dan mengendalikan kehidupan masyarakat ini yang muslim mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sadar mereka bahwa tanggung jawabnya bukan hanya di dunia tapi kelak nanti di akhirat menghadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Segala nikmat-nikmat yang diberikan di atas dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Nikmat sebagai penguasa yang bisa menentukan hitam putihnya kehidupan bangsa ini, maka kalau itu disalahgunakan, kelak dia akan berhadapan dengan hukum Allah nanti di yaumil akhir. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tentu bagi kita doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah kiranya dijabahi menjadi sebuah negeri yang betul-betul cita-cita kita, karena umat Islam besar kontribusinya dalam pembangunan bangsa ini. Umat Islam sangat bersejarah membangun bangsa ini, walaupun ada upaya-upaya dari orang-orang Islam juga untuk menghilangkan bukti fakta sejarah itu sebagai upaya mereka untuk menjadikan bahwa negeri ini sepertinya tidak ada saham dan modal umat Islam di dalam membangun, mulai memerdekakan, mengisi dan membangun bangsa ini. Ini yang menjadi perhatian kita. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fala takunanna minal mumtarin, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, kamu tidak boleh ragu sedikit pun. Mari sama-sama kita jaga hati, lisan dan perbuatan kita untuk tidak terjebak di dalam perbuatan-perbuatan yang membuat kebimbangan di dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan kita. Semoga Allah mengijabahi semua permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yafuzal mustaghfirin wa najat at-taibin.